Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat petang, dan selamat ulang tahun bagi kalian yang sedang merayakan dan sedang nonton video ini. Oke, kali ini gue Webi masih inget dengan video gue yang ini dan yang ini. Oke, mungkin lu udah nonton. Kali ini gue yang opening karena si Fadel itu sedang sibuk main gadget. Nggak tahu itu main gadget atau ngecekin utang pulsa. Oke, kali ini gue akan bahas tentang film-film kartun yang dulu itu sering kita saksikan waktu gue kecil di televisi-televisi swasta yang ada di rumah kalian. Namun miris sekarang mungkin gue pribadi juga selalu sering nonton film di minggu pagi yang menurut gue itu tidak berbobot. Karena apa? Beda dengan yang dulu. Dulu dari jam setengah 7 sampai hampir jam 11 siang kali ya. Itu film-film kartun yang memang menurut gue baik dan menurut gue itu lucu ditonton untuk anak-anak kecil seumuran sekitar 10 tahun. Dan film-film itu sangat berkualitas khususnya pada di zaman saat itu. Oke, berhubungan dengan film kartun, mungkin kalian sorry. Itu lupakan saja yang lewat tadi. Oke, sekarang kembali lagi ke gue. Hei, mau kemana kamu? Sini aja sama saya. Saya mau lari pagi, Pak. Lari pagi sambil main HP, main gadget terus. Ini kita sini aja nonton kartun sama Bapak. Saya mau lari pagi, Pak, sambil main musik. Aduh, kamu lari enggak tapi main HP sambil dengerin musik aja. Mending lari, keringat. Ini main HP sambil dengerin musik. Ya udah, mendingan kamu ikut Bapak sini ngebahas film kartun. Pasti seru. Pakai celana pendek lagi, macam apa kamu? Emang kelihatan, Pak, di kamera? Ya kelihatan lah. Saya juga gini-gini pecinta kartun. Oke, siap. Pasti menarik buat anak-anak. Oke, selamat pagi. Oh, udah tadi ya? Udah. Gue juga gini-gini pecinta kartun, bro. Khususnya film-film minggu yang ada di televisi nasional, ya kan? Ya, contohnya ini. Pada baju yang gue pakai. Ntar dulu. Musiknya ntar dulu dong. Belum semuanya nih. Musiknya ntar dulu. Wih. Gue gak nyangka kalau si Fadel penggemar Power Rangers juga. Iya dong. Secara gue ini dibesarkan oleh zaman-zaman Mighty Morphin. Di situ ada Tommy, ada Billy, ada Kimberly. Ya gue lupa. Yang jelas film-film sekarang itu nggak ada yang berbobot, Pak. Kenapa nggak berbobot? Lihat aja, saya baru bangun aja acara di TV udah joget-joget. Ya seperti itu, Pak. Masa acara TV-nya kayak gitu? Saya baru bangun langsung musik. Lala ye. Kamu kali bangunnya kesiangan, makanya disuguhkannya dengan film-film yang seperti itu. Ya enggak lah, Pak. Oh. Orang saya aja udah lari pagi, nggak lihat saya lari pagi. Ya udah gini, Pak, saya mau curhat, Pak. Ya boleh curhat. Nih, saya kesel, Pak. Di zaman dulu itu film-film itu keren-keren, Pak. Film-film itu sekarang beda banget, Pak, zaman dulu. Dulu saya bisa nonton itu pagi-pagi, Chibi Marco-chan. Oke deh, Pak. Oke nih, Pak. Bapak punya nggak film kartun favorit? Saya punya. Apa aja? Yang pertama saya suka film Beyblade. Terus Tamiya. Satu lagi saya suka film Shinchan. Kamu sukanya film apa? Jelas dong, Pak. Film ini, Pak. Ini yang kedua, Chibi Marco-chan, Pak. Itu keren banget. Hal yang menyenangkan hati banyak sekali, bahkan kalau kita bermimpi. Sekarang ganti baju agar menarik hati, ayo kita mencari teman. Sama satu lagi, Pak. Tamiya, Pak. Itu, Pak. Nah, di sini saya kutip, Pak, dari kapanlagi.com. Di artikel yang berjudul Kartun Hari Minggu tahun 90-an tak bisa dilupakan. Bener, Pak, saya sedih, Pak. Kalian yang tumbuh besar di era 90-an pasti punya beragam kenangan indah dan menarik yang tak bisa dirasakan anak-anak zaman sekarang. Kasian banget anak-anak zaman sekarang. Mereka hidup di zaman COC, COD, Bukalapak, OLX. Oh iya, saya juga suka, Pak, sama satu film. Judulnya P-Man, gini, Pak, lagunya. P-Man. Oh iya, saya ingat itu. Aku panggil dia P-Man. Aku panggil dia P-Man, suaranya riang. Datanglah, oh P-Man, datanglah ke rumahku. Lirik lagu P-Man juga merupakan lirik lagu yang melekat di ingatan para penonton. Ya, itu melekat banget, Pak. Dulu teman saya ada maunya dipanggilnya P-Man, Pak. Padahal dia P-Man sendiri menceritakan mengenai seorang superhero yang bernama Birdman yang bertugas menjaga keamanan di alam semesta ini. Nah, untuk menjaga keamanan bumi, Birdman menugaskan seorang anak kelas 4 SD yang bernama Mitsuo
yang jika menggunakan jubah dan topengnya dapat berubah jadi pimen. Wah, Berarti ini ada pinnya di sini nih. Itu pimen. sampai dulu saya ingat waktu zaman saya kecil, anak-anak seumuran SD itu kalau bercanda pasti dia, aku pengen jadi pimen, aku pengen jadi pimen, Iya, kayak gitu. gitu. Jadi pinya terbang. Namanya pimen, pimen. Ninja Hattori. Oh ya, Ninja Hattori. Sungai mengalir indah ke laut bersama teman bertualang dan juga pemberani. Bertarunglah. Kok sih kayak gitu? Ninja bertarung membela kebenaran dan keadilan. Mendaki gunung, lewati lembah, sungai mengalir indah ke samudra, bersama teman bertualang. Ninja Hattori bercerita tentang seseorang anak bernama Kenichi Mitsuba. 10 tahun, Kenichi adalah anak biasa yang pergi ke sekolah dasar untuk belajar. Sementara itu seorang ninja kecil yang bernama Hattori atau Kanzo berteman dengan Kenichi. Hattori yang sekarang menjadi bagian dari keluarga Mitsuba bersama dengan saudaranya Shinzuo dan anjing kecil ninjanya. Hattori membantu Kenichi menghadapi berbagai masalah yang ditemuinya dan terus menjaganya seperti seorang teman yang baik. Jadi persahabatan antara anjing dan si Shimaru dan Hattori ini sangat apa, kayak seperti majikan ya, pembantu dan majikan. Enggak, lebih tepatnya mereka tuh udah kayak sahabat Kayak kalau di sahabat. film itu. Iya. Di Indonesia serial ini pertama kali tayangkan di RCTI pada hari Minggu tanggal 7 Juli 1997. Ninja bertarung. Iya, Nah, iya, selanjutnya Crayon Shinchan. iya. Ya walaupun terkadang di Crayon Shinchan ini ada. Ah, itulah. Itulah uniknya zaman dulu. Seluruh kota merupakan tempat bermain yang asik. Oh senangnya, aku senang sekali. Kalau begini aku jadi sibuk. Crayon Shinchan merupakan serial manga dan anime karya Yoshito Usoi. Manga itu tuh komik ya. Tokoh utamanya adalah seorang bocah berusia 5 tahun. Ia murid taman anak-anak yang sering membuat ulah dan membuat repot semua orang sekitarnya. Tapi satu hal yang gue dapat dari Shinchan, dia itu pecinta wanita. Wanita itu harus dicintai. Luar biasa. Dan tak ada yang berani ganggu dia. Oh sibuknya, aku sibuk. Yang paling saya kangenin itu ini, Pak. Apa itu? Power Rangers. Power Ranger, Pak. Ini musuhnya Power Ranger, Pak. Yang di Mickey Morphin. Kalau nggak kelihatan. Nggak kelihatan kok dari lem itu. Dan siapa sih yang nggak kenal Power Ranger kan? Power Ranger ini ada 5 pasukan khusus yang bisa berubah wujud apabila musuh alien menyerang bumi. Di mana Power Ranger ini tuh diperankan, pasti kalian yang generasi 90-an dan suka nonton film Power Ranger khususnya Mickey Morphin ini kenal lah sama yang namanya Adam, Billy, Trini, Kimberly, dan Tommy. Gue paling suka banget sama Tommy. Sampai pada suatu kecil itu gue pernah nangis-nangis minta mainan Power Ranger. Ya itu emang mahal dan kalau gue mainin sih juga nggak ada gunanya, bakal rusak-rusak juga. Setelah gue berpikir-pikir, ya ternyata emang harus dibeliin. Bocoran dari gue waktu kecil, gue tuh waktu kecil suka yang namanya ngoleksi mainan-mainan sampai gue kalau nggak dibeliin itu bisa ngamuk. Hanya kenapa gue merasa kehilangan ketika film-film kartun di televisi sudah sedikit berkurang ya kan. Saya tuh kangen juga Pak sama film Let's and Go. Itu tentang dua anak kembar. Dia punya Tamiya, Magnum, sama Sonic. Udah. Iya. Terus tanding sama teman-temannya. Dan Bapak punya favorit nggak di Tamiya itu siapa Pak? Favorit siapa? Bapak nggak tahu ya? Kalau saya punya Pak Black Saber namanya. Oh, Black Let's and Go itu merupakan salah satu kartun yang hadir paling awal di hari Ya, Minggu. betul. Kartun ini biasanya hadir sejak jam 6 pagi. Oh, jam 6. Walaupun pagi, namun peminat kartun ini sangatlah besar, termasuk saya dan Bapak yang di samping ini. Hal itu terlihat dari boomingnya mainan Tamiya pada saat itu. Kartun ini memiliki dua tokoh utama, yaitu Retsu sebagai kakaknya dengan Tamiya yang bernama Sonic Saber, dan adiknya bernama Go yang menggunakan Magnum sebagai Tamiyanya, Magnum Saber. Nah, kalau yang nggak ada matinya itu emang yang ini Doraemon. Aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin ini, ingin itu banyak sekali.
merupakan anime yang ditulis oleh Fujiko F. Fujio. Doraemon bertugas menolong Nobita sehingga keturunannya nanti tidak sengsara akibat kebodohan dan sifat pemalas Nobita saat ini. Doraemon memiliki sebuah kantong ajaib yang dapat mengeluarkan berbagai macam benda dari abad 22. Kartun ini biasanya hadir di jam 8 pagi. Bapak paling suka sama alat Doraemon yang mana nih Pak? Iya, ini pintu ajaib. Pintu ajaib. Shring, tiba-tiba ada di Ya. belakang dia gitu. Tapi yang paling saya suka Pak, yang bisa memecahkan semua kisah-kisah di Doraemon itu cuma satu alat Doraemon. Apa? Center pengecil Pak. Apa Ngapain dia ngelawan semua musuhnya? Musuh dari planet mana ya kan? Serem-serem ada naga. Langsung aja pakai center. Kayak yang di film itu yang Jin, pakai center kecil. Sebenarnya masalah bisa clear dengan center itu Pak. Gitu. Ya terima kasih untuk kalian yang udah nonton video ini. Khususnya bagi kalian yang pencinta kartun pada tahun 90-an, dan kita pun di sini cuma ngasih beberapa film-film kartun yang kita suka ya. Yang dari suka dan si Webi ini suka dan yang gue suka. Dan sebelumnya kita mau terima kasih banget buat cumibunting.com dan kapanlagi.com yang udah menuliskan artikel-artikel tentang film tahun 90-an yang kita kutip dari situ. Dan terima kasih banget bagi kalian yang udah subscribe channel gue ini, channel Padelmo, dan yang udah like dan komen video-video sebelumnya. Terima kasih banget. Semoga video ini bisa sedikit menghibur atau bahkan banyak menghibur, semoga aja. Oke, mungkin sekian aja video dari kita. Mohon maaf bila ada kekurangan yang kami sampaikan, karena kami pun juga menyampaikan film-film yang hanya kami sukai. Pokoknya masa-masa kita itu keren banget tahun 90-an. Sampai jumpa dan terima kasih udah menyaksikan video ini. Terima kasih dan thank you. Ada menyenangkan hati, banyak sekali tertawa kita bermimpi sekarang ganti baju agar menarik hati. Ayo kita mencari teman, kita cari teman. Seluruh kota merupakan tempat bermain yang asik. Oh senangnya aku senang sekali. Kalau begini aku pun jadi sibuk, berusaha mengejar-ngejar dia. Matahari menyinari semua perasaan cinta, tapi mengapa hanya aku yang dimarahi? Di musim panas merupakan hari bermain gembira, selalu saja terkena flu bila tiada henti-hentinya. Sang beruang tidur dan tak ada yang berani ganggu dia. Oh sibuknya aku sibuk sekali.